Untuk menuliskan metode, kita perlu memberikan deskripsi terhadap alur penelitian yang akan kita lakukan. Di dalam metode, kita memberikan keterangan bahwa misalkan metode yang kita pakai adalah analisis bibliometrik. Sampaikan di dalam metode itu. Kemudian informasinya atau datanya diperoleh dengan menggunakan mesin pencarian Boolean untuk menyisir halaman Scopus antara tahun 1995 hingga tahun 2022. Dari mana itu tahu 1995? Dari Scopus. Kita langsung masuk ke Scopus, kita search misalkan. Nah, ini saya masukkan sebagai contoh kata Muhammadiyah ini di dalam laman Scopus. Dan sesuitinnya saya pakai artikel, title, abstrak, dan juga keyword. Artikel, title, abstrak, dan juga keyword. Ini yang umum digunakan. Artinya kata Muhammadiyah ini akan kita temukan di paling tidak 3 tempat ini, salah satunya atau ketiga-tiganya sekaligus. Di artikel title, atau abstrak, atau keyword dari paper itu, atau ketiga-tiganya sekaligus, atau 2 di antaranya. Akan ketemu kata Muhammadiyah ini. Ini sebagai contoh aja. Kita juga bisa menyempitkan pencarian misalkan menggunakan artikel title saja. Ini nanti lebih sempit. Baik, saya ambil contoh sesuitinnya pakai ini, kemudian search dokumennya pakai kata Muhammadiyah. Saya search. Maka saya menemukan 761 dokumen. Nah, ini namanya Boolean, ini bahasa Boolean ini. Nah, dari tahun berapa itu? Saya scroll ke bawah. Dari tahun view all 1995 sampai 2022. Kita batasi pencarian kita. Kalau kita meneliti di tahun 23, ya sudah berarti pencarian kita sampai tahun 23. Pertama kali muncul di tahun 1995. Baik, itu ya. Nanti teman-teman memasukkan tahunnya dari tracking di Scopus itu. Kemudian kita juga memberikan informasi kapan pencarian itu dilakukan. Kalau ini sekarang 31 bulan 3, maka di sini dikasih 31 Maret 2022. Pukul berapa masukkan situ. Kenapa ini kita butuhkan? Karena jika tidak diberikan keterangan waktu, data Scopus itu akan naik terus setiap hari. Updated daily, jadi naik atau turun. Ada yang tambah, ada yang discontinue. Jadi datanya naik turun terus. Sehingga kita butuh memberikan patokan waktu yang pasti di sini untuk parameter penelitian kita. Kemudian setelah menjelaskan waktunya, peneliti menyampaikan alat analisisnya. Nah, ini peneliti menggunakan perangkat misalkan R dan RStudio, VosViewer, serta Excel untuk menganalisis apa saja. 1. Sitasi. 2. Konten dokumen atau dokumennya. 3. Jejaringnya. Jadi ada 3 yang dianalisa. Pertama sitasi, kemudian dokumen dan jejaring. Atau minimal 2, dokumen dan jejaringnya. Ini untuk penelitian bibliometrik. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya peneliti menyampaikan penelitian siapa yang menjadi acuan. Apakah sudah pernah ada orang meneliti dengan metode bibliometrik ini? Acuannya kita ke siapa? Kita paling tidak memberikan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode sama dengan metode ini. Prosedur yang dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis bibliometrik untuk menghasilkan peta tentang tema penelitian di berbagai bidang seperti manufaktur. Kemudian saya ngambil dari siapa? Keberlanjutan pariwisata, sustainable tourism. Ini saya ngambil dari siapa? Saya masukkan di situ. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan. Ini nanti dikasih kalimat penghubung ya di sini misalkan. Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti ada 3 tahapan. Tahap pertama baru masuk ke sini. Tahap pertama peneliti melakukan kajian pustaka terhadap tema terkait untuk memastikan bahwa penelitian relevan dijalankan dengan topik bibliometrik. Jadi tahap pertama itu kajian pustaka dulu. Tahap kedua, untuk mendapatkan gambaran yang relevan, kalau bibliometrik itu paling tidak lebih dari 500 dataset yang kita unduh. Ini kan 700 berarti dia relevan nih. Tapi kalau di bawah 500 dia terlalu kecil sehingga lebih bagus nanti ketika kita menggunakan literatur review, sistematik literatur review, bukan bibliometrik. Atau kalau datanya banyak sekali, 10 ribuan atau di atas 2000, kita bisa menggunakan metode yang lain, seumpama meta-analisis.
Tapi kalau di antara 1000 2000 itu data yang ideal untuk digunakan sebagai penelitian bibliometrik. Kalau terlalu sedikit mubazir alat yang kita gunakan, karena kita bisa menganalisa itu dengan mudah. Misalkan menggunakan Excel saja sudah cukup, atau NVivo. Nah, ini saya jelaskan di tahapan kedua. Spesifiknya apa? Pada tahap ini peneliti menggunakan operator boolean. Operator boolean itu bahasa yang ada di pencarian Scopus ini, Google Scholar juga sama. Jadi ada title, abstract, keyword, kemudian apa-apa begitu, kaitannya dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, ini saya memasukkan title abstract keywordnya misalkan Muhammadiyah or title abstract keyword Aisyah misalkan. Untuk melakukan pencarian pada database Scopus, saya dapat data pertamanya 708 dokumen. Kemudian difiltrasi menggunakan filter bla 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 ini. Nah, filtrasi itu tujuannya mengurangi dokumen yang tidak relevan. Kita contohkan ya, ini ada 761. Sebagai contoh saja. Saya tidak ingin semuanya masuk. Ada beberapa dokumen yang ingin saya eliminasi dari 761 dokumen ini. Misalkan saya ingin meneliti 10 tahun terakhir, maka saya hanya menceklis 10 tahun terakhir. Tapi kalau saya mau meneliti semua, biarkan tahun years-nya ini semua. Author name ini biarkan semua, subject area biarkan semua, kemudian dokumen type ini misalkan saya mau artikel saja, kemudian keyword biarkan, afiliasi biarkan, funding biarkan, source-nya jurnal saja, kemudian language-nya English. Selain itu saya mau buang, saya mau eliminasi, maka saya limit to. Limit to artinya membatasi pencarian hanya yang di checklist ini. Tapi kalau ini saya checklist kemudian exclude, berarti saya membuang yang di checklist ini. Saya limit to. Dokumen yang tersisa adalah 477 dokumen. Karena lebih sedikit dari 500 dokumen, maka saya harus menaikkan lagi. Kalau gitu saya tambah, saya akan kembali. Saya hanya ingin mengeliminir sedikit sehingga dokumennya paling tidak 500-an. Oke, ini jurnal saya lepas lagi. Bahasa Inggris saya biarkan. Kemudian artikel saya lepas. Jadi saya filternya hanya menggunakan artikel yang berbahasa Inggris atau buku atau proceeding yang menggunakan bahasa Inggris. Limit to. Baik, angkanya berkurang jadi 751. Dari tadi awalnya 700 lebih ya, 60-an kalau nggak salah. Ini jadi 751. Dan booleannya bertambah. Pencariannya title, abstract, keyword, Muhammadiyah, dan limit to ada pembatasan ke language-nya hanya English saja. Sehingga datanya 750 something. Nah, ini yang saya lakukan filtrasi di sini, di tahap kedua. Tahap ketiga, tahap analisis. Jadi tahap analisis ini menggunakan Scopus Analyzer, RStudio untuk menganalisis dokumen per tahun, jumlah penulis, afiliasi negara, subjek bidang, dan lain sebagainya. Baik, nanti bisa dibaca. Secara sederhana, saya kemudian membuat satu diagram alir di bagian metode supaya pembaca lebih kuat memahami. Jadi kalau pembaca hanya membaca paragraf seperti ini, kadang-kadang masih belum matang. Maka saya tambahi diagram alir seperti ini, sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam paragraf. Tahap 1, saya lakukan telaah pustaka tentang dua hal. Yang pertama, riset Muhammadiyah. Jadi karena riset yang saya lakukan ini, yang di file ini adalah riset tentang perkembangan peta publikasi Muhammadiyah, maka saya risetnya tentang riset Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sudah melakukan riset sejak kapan, bidang apa saja, gitu. Kalau teman-teman menelitinya bidang Islamic Finance misalkan atau Islamic Social Finance, maka telaah pustakanya yang nomor 1 itu ya Islamic Social Finance. Yang kedua itu baru bibliometrik. Apa sih itu bibliometrik? Prosedurnya bagaimana? Kemudian jumlah artikelnya harusnya berapa yang masuk dan lain sebagainya. Tujuannya telaah pustaka ini apa? Untuk identifikasi kata kunci. Setelah identifikasi kata kunci, saya melakukan brainstorming. Brainstorming itu adalah diskusi dengan para pakar, diskusi dengan orang yang saya anggap mampu memberikan masukan kata kunci. Nah, teman-teman nanti di tahap brainstorming ini silahkan datang ke saya untuk kemudian kita ngobrol untuk menentukan ini kata kunci apa yang kiranya bisa teman-teman ambil
di dalam Scopus ini nanti. Nanti kita diskusi. Kalau meneliti Islamic Social Finance ya kita masukkan Islamic Social Finance, apakah gitu saja atau kita perlu add search bidangnya kita tambahkan, kita pakai and atau or, ini kita pakai article title abstract keyword atau kita pakai article title saja. Ini perlu diskusi sama saya. Silahkan nanti membuat waktu bertemu dengan saya sehingga angka dari pencarian ini nanti jadi ideal untuk dianalisa secara bibliometrik. Brainstorming. Nanti kita ketemu booleannya. Nah, boolean ini baru kita masukkan lagi ke Scopus setelah brainstorming. Dapat 708. Setelah 708 dokumen, kita filtrasi itu. Kalau tadi kan saya cuma buang yang bahasa Inggris ya. Tapi kalau di penelitian ini, saya tadi cuma pakai yang bahasa Inggris. Kalau di penelitian ini saya buang dan saya tetapkan. Jadi saya hanya menggunakan bahasa Inggris, publikasi yang berbahasa Inggris, dan saya membuang dokumen InPress. Dokumen InPress itu di sini posisinya. Search, kemudian scroll ke bawah. Oke, terus, nah ini publication stage. Yang final itu berarti sudah publish, yang InPress ini proses layouting. Saya buang ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai nggak apa-apa. Toh InPress ini biasanya nggak terlalu banyak jumlahnya. Nah, untuk menentukan ini pakai atau tidak, silahkan nanti ketemu saya, kita ngobrol, diskusi sama teman-teman terkait dengan kata kunci apa yang akan kita masukkan. Kemudian dari filtrasi ini susut nih, dari 708 susut jadi 694. Ini masih tahap kedua, perampingan dokumen. Tahap ketiga masuknya adalah analisis. Dua analisis yang saya jalankan. Yang pertama analisis dokumen untuk penelitian ini ya. Yang kedua analisis jejaring. Analisis dokumen alatnya saya pakai Scopus Analyzer. Kemudian saya pakai RStudio dan R. Untuk selanjutnya ketika ini sudah jadi, turun ke bawah analisis jejaring, network analysis nanti. Kita pakai alat VosViewer, kemudian Excel. Tipe analisisnya 3. Pertama co-authorship, kemudian co-occurrence, dan bibliometric coupling. Apa ini? Nanti saya jelaskan insya Allah. Ini kaitannya dengan VosViewer. Ketika kita menggunakan VosViewer, kita akan dapat ini nanti. Co-authorship itu untuk menganalisis jejaring kepenulisan. Si A menulis dengan siapa, si A belum menulis dengan siapa. Co-occurrence itu jejaring kata kunci. Kata kunci apa saja yang pernah digunakan berbarengan. Kata kunci apa yang jarang digunakan. Nah, itu kita analisa. Kemudian bibliometric coupling ini adalah tren kepenulisan. Penulisan literatur apa yang sering dipakai, siapa yang pakai, berjejaring ke siapa, itu di bibliometric coupling. Couple artinya pasangan ya, jadi pasangan bibliometrik. Dari sini semua, maka kita ketemu dengan arah perkembangan atau tren risetnya. Nanti silahkan dibuat grafik ini. Nah, ketika teman-teman buat grafik ini, pembaca akan lebih mudah memahami metode yang teman-teman gunakan. Saya kira itu, silahkan nanti dicicil, dituliskan untuk metodenya. Selanjutnya agendakan untuk bertemu dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.